Halo guys, selamat datang di channel Kaula Sineas. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul The Old Way. Film bergenre aksi ini dirilis tahun 2023. Film yang berlatar waktu zaman cowboy ini dibintangi oleh Nicolas Cage. Sebelum itu, kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video unik lainnya dari review film. Tanpa basa-basi, di awal film diperlihatkan seorang pria yang bersiap untuk dihukum gantung. Tokoh utama bernama Briggs, seorang dekolektor, melihat semua kejadian ini dengan sangat santai. Anak dari pencuri tersebut bernama Jimmy dijelaskan kalau ayahnya itu suka memeras para korbannya. You stole from me. Where in the world sinners go? I can tell you. Namun, ketika sang ayah mulai bergerak untuk menyelamatkannya, alih-alih menyelamatkan orang, Briggs yang seorang dekolektor mengambil uang pria kaya tersebut untuk membayar hutangnya karena gengnya telah tewas. Sang pencuri tersebut langsung ditembak mati oleh Briggs, namun tidak dengan Jimmy yang akhirnya dibiarkan hidup. "20 tahun kemudian, kita melihat seorang wanita tengah menjemur baju, dan itu adalah istri dari Briggs yang bernama Ruth. Diketahui sejak menikahi Ruth, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai dekolektor kejam dan membuka sebuah toko di kota. Watching you do other things, not just things there. Anyone can see that. Briggs juga memiliki putri bernama Brooke yang harus ia antar ke sekolah. Your mother. We'll walk together anyway. We should have taken the horse. No. What? Being faster, I mean. Dari percakapan, terlihat kalau sang putri ini memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, yaitu sangat dingin. Namun, saat tiba di sekolah, ternyata ibu guru sedang sakit sehingga harus diliburkan. What do you think she's ill? Walk home now. I have to open the store. Mama won't like it if you made me walk home alone. Brooke akhirnya dibawa ikut untuk menjaga toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Datang seorang pelanggan bernama Jeffrey yang banyak bicara, padahal hanya ingin membeli sebuah tepung untuk ibunya membuat kue. Saat Briggs mengambil tepungnya, Jeffrey sempat ingin mencuri beberapa permen, namun itu dipergoki oleh Briggs dengan tatapan yang sangat tajam. Setelah itu, bisa ditebak kalau Jeffrey akhirnya ngutang. Briggs mengaduk kalau Jeffrey sempat ingin mencuri permen dan akan membersihkan permen tersebut secara luar biasa. You want one? Briggs sangat niat mengelap satu persatu permen dan memisahkannya berdasarkan warna. Sementara di rumah, Ruth yang masih sibuk dengan jemurannya dikejutkan dengan kedatangan sekelompok pria yang dipimpin oleh James, yang berkuda bernama Boots, dan yang besar bernama Mike. Mereka sempat menanyakan letak kota terdekat, namun Ruth dibuat cemas karena para pria mulai mengintimidasinya. Happily point you in the direction. Or be an act of kindness, ma'am. You would be much obliged. Your husband. Yes, sir, my husband. He should be along. Ruth yang tahu dalam bahaya memutuskan untuk kabur ke dalam gudang. Ditambah satu pria lagi bernama Justice. Ia cukup ketakutan karena mereka semua sekarang juga sedang dikejar oleh para sheriff. Shut your damn mouth. Nah, no. James yang melihat nama Briggs di pelana kuda sadar kalau wanita ini adalah istri Briggs.
Mendengar nama Briggs, teman-temannya pun sontak ketakutan. I said my name loud. Did you? Is he the man we saw walking down the street this morning? Ruth yang sudah tak berdaya memperingatkan kalau mereka sudah membangunkan iblis yang tertidur dan yakin mereka semua akan dibunuh oleh Briggs. Namun, terlihat kalau James tidak takut sama sekali. You bringing hell down on us. Sementara di toko, Briggs dan sang putri akhirnya selesai dengan urusannya dan kembali pulang. Namun, di sana mereka dibingungkan karena rumahnya didatangi beberapa sheriff. Turn the mantle in there. Finally. Sang ketua yang seorang marsekal mendekat dan kita namai saja dia Frank. Frank pun akhirnya sadar dan ketakutan mengetahui rumah itu milik Briggs. Hati-hati, Frank memberitahu kalau istri Briggs sudah meninggal. That language is not. Well, this is good, Marshal. But we need to talk. Sementara Briggs menguburkan Ruth, Frank dibuat heran karena Briggs terlihat sedih sekali. Kemudian Frank menceritakan bahwa sebelum menikah, Briggs adalah pembunuh kejam yang ditakuti semua orang. Ia cukup takjub, Briggs bisa bertaubat hingga memiliki keluarga dan membuka sebuah toko kelontong. No, sir, not him. But I never met anybody like him. Like you were nothing. Setelah itu, Frank menjelaskan kalau istri Briggs sudah dibunuh oleh sebuah geng, namun ia tidak memberitahu nama geng tersebut. Them fellas left up before you let her go in there. I reckon we'll be hit. Tell me where they're going. Briggs jelas berniat balas dendam, namun dicegah oleh Frank karena ia berjanji akan menangkap mereka bersama para sheriff. Needs the man that she knows and loves. We got laws, we got due process. Keep right by God. I to you. Saat di gudang, lihatlah alangkah sedihnya Briggs ditinggal istri tercinta dengan sangat tragis. Di sana ia menemukan sebuah pesan ancaman. Seperti yang bisa ditebak, tentu berniat balas dendam. Dan kali ini mengajak sang putri untuk ikut serta. Those are pants. No. Namun, sebelum itu, mereka membakar rumah dan gudang tersebut. Paginya, Briggs senang melihat mereka bisa balas dendam, namun juga sedih karena harus menghapus semua kenangan di rumah tersebut. Tak lama, Briggs memutuskan untuk beristirahat karena memang sudah lelah. Terlebih James pasti tidak jauh di tempat lain. We catch him. Aren't those men Dead tired, or if our horse dies from exhaustion. Frank dan para sheriff juga tengah mengejar James, namun tiba-tiba mereka diserang. Frank berusaha sekuat tenaga melawan karena teman-temannya mulai berguguran. Tetapi James dan antek-anteknya memutuskan untuk mundur. That Marshal. You didn't shoot the Marshal? That asshole started the ambush before we were in position. Kemudian James marah karena seharusnya menembak Marshal Frank lebih dahulu. Namun Justice dan Mike lebih khawatir dengan Briggs yang pasti sedang mengincar mereka. God help us. Sementara itu, Briggs menyuruh sang putri untuk segera bangun karena habis mendengar baku tembak. Reason to hurry. Mereka pun lekas berangkat kembali. Tak lama, mereka melihat seseorang mendekat di mana berencana mengambil kudanya. Stop and give me time to ask. How? Cry. Make him feel sorry for you. Briggs
Briggs menghadang dengan cara menangis, namun ternyata putrinya itu tidak tahu cara untuk menangis. Walaupun tangisannya palsu, rencana itu ternyata berhasil. Keep it up. Sementara itu, Frank dan beberapa sheriff yang selamat habis baku tembak akhirnya dibuang menyerah di hadapan Briggs juga, sang putri yang ternyata sama-sama galak. Fetch that Rossi and bring it. Yes, Greg. I will blow. I said I will blow her brain. Briggs memutuskan untuk menolong para sheriff yang tertembak, di mana Frank berharap kalau Briggs tidak menjadi dirinya yang dahulu, namun dengan dendam kesumat, ia akan mencari pelakunya dan akan menghabisi siapapun yang menghadangnya, termasuk sheriff. Are you sure about that? Making her an accessory. These men here need medical to participate in murder. You're protecting a killer. Mengira periksa akan membunuh teman-temannya, Frank memberitahu kalau geng ini diketuai pria bernama James beserta 3 anak buahnya. Mereka berencana pergi ke Santa Rosa, salah satu kota di perbatasan Meksiko. All I know about it. I swear it. Pinch the flesh on either side of the wound. Setelah selesai, Briggs mengambil beberapa senjata dan pergi meminjam kuda milik Frank di tempat lain. Justice is gonna find you, Briggs. Ketika sampai di tempat persembunyiannya, dan di sana sudah tersimpan banyak sekali uang yang ternyata mata uang Meksiko. Where's the money, boss? Now. Nothing but a dirty rat. Sempat kecewa karena bukan dolar. Namun James menjanjikan mereka akan kaya raya jika pergi ke negara Meksiko. James sudah memiliki rencana karena ia tahu Briggs sedang mengincarnya. It belongs to someone. Only the living need to possess things. Tak lama sampailah mereka di kota Santa Rosa, Meksiko, dan akan bermalam di sana. There's a sheriff. Do anything about it. That office is where they keep the bad. Feel the body exposed right in the town. Tak lupa, James menyuruh Justice pergi ke gerbang kota berjaga-jaga kalau saja Briggs tiba-tiba datang. I am need your services. Powers. Malamnya, Briggs dan sang putri juga beristirahat, dan di sini Briggs membenarkan perkataan Frank tentang dirinya yang dahulu adalah seorang dekolektor sekaligus pembunuh kejam. If they were scared, pretending I was like the other kids. I had never known fear. Man, terrified when they... Sejak kecil, Briggs hidup cukup keras sampai-sampai tidak pernah menangis maupun tertawa. Namun, sejak menikahi Ruth, ia pun menjadi pribadi yang lebih baik. felt pain. I'll feel like that. Jelas, sifat ini menurun ke Brooke yang juga tidak menangis walaupun ibunya meninggal di hadapannya. Ia pun bertekad membunuh sosok James dengan tangannya sendiri. James McCall. Can you teach me how to shoot? I think I'd like that. Paginya, Briggs mengajari sang putri menembak dengan shotgun. Namun, karena aimnya sangat jelek dan karena terlalu berat, Brooke meminta sebuah pistol dan ternyata langsung mengenai topi tersebut. Sementara di kota, Justice yang bangun dari tidurnya protes kecil karena tidak ada yang menggantikannya menjaga gerbang. Go ahead. Well, you two, you were supposed. We sure are sorry. Hey, boys. Come get one of us to take your place. Ternyata Mike dan Boots karena mengeluh jelas tidak menyelesaikan masalah. James menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena Briggs pasti datang mengejar mereka. Yeah, he might have snuck in and got us, like you said. All right. Next time you're on watch,
Sementara itu, Briggs dan sang putri akhirnya sampai di pinggiran kota. What did it say? Sadar kalau geng James sudah menunggunya, ia pun menyuruh Brooke untuk masuk dan mencari informasi sesuai arahan yang diberikan. Go inside and ask the man to buy something. Brooke seperti sendirian ke kota dan memasuki sebuah toko, bertanya soal sebuah geng. Potluck this weekend. Last year she made a pie, took to their gut. I tell you, I think that shit in that outhouse sunk down concern is fine by me. Namun, sayang saat keluar, James dan antek-anteknya mencegat karena tahu dari Belanda kudanya kalau bocil ini adalah anak dari Briggs. Why don't you just tell me where your daddy is? On the serious, my little sister. He'll be around soon enough, I suspect. This one hasn't touched her. Tak lama, Brooke pun langsung disandera, dan James menyuruh yang lain berpatroli karena Briggs pasti datang menyelamatkannya. Chance to put a bullet. Sure does. Us is expecting Briggs anytime. Saat keduanya berbincang, diketahui fakta bahwa James adalah Jimmy, bocil anak dari pencuri yang harus ditembak mati oleh Briggs di awal film. Selama 20 tahun, ia sudah merencanakan semua ini untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dahulu. So a peaceful one. No, ma'am. Transition to power. I got him on. Dan sekarang bertekad untuk membunuh Briggs. Jika berhasil, ia akan kabur sendiri dengan uang yang banyak dan juga akan membawa Brooke. Get to know each other. Well, I'm gonna be your new daddy. Sementara itu, Briggs yang khawatir mulai bergerak. Namun, Mike yang berjaga melihatnya datang ke kota. Entah bagaimana caranya, tetapi Mike berhasil dikalahkan dengan mudah. Terjadilah baku tembak antara Boots yang akhirnya harus mencari Briggs yang bersembunyi. James yang mendengar semua baku tembak itu membawa Brooke sebagai umpan dan diberitahu kalau Briggs sedang bersembunyi di dalam toko. You can bring him out alive. Dan benar, periksa akhirnya melihat sang putri disandera. Ia pun akhirnya keluar dan hanya bisa menyerah dalam situasi seperti ini. Remember me? James pun mencoba mengingatkan Briggs kalau 20 tahun yang lalu ia telah membunuh ayahnya dan kini akan membalas kematiannya juga. Guns. You little girl. Ikut tertembak, James begitu gembira balas dendamnya sudah terbayarkan. Namun, masih ada Brooke yang langsung mengeksekusi. Namun, tak lama Briggs yang sekarang harus tewas meninggalkan putrinya yang akhirnya bisa menangis. Your mother. Tak lama datanglah Frank dan para sheriff karena kekacauan ini. Awalnya, Frank berencana membuang jasad Briggs karena sudah bertindak seperti penjahat. Namun, karena perbuatan ini didasari rasa kasih sayang, Frank pun akan membantu mengumpulkannya dengan layak. Your daddy would be. Found a strong box in the saloon, Marshal. Terakhir, ia berpesan kalau Brooke masih bisa melanjutkan kehidupannya dengan cara mengurus toko kelontong dengan uang yang ditinggalkan James. Brooke harus melanjutkan hidupnya sendiri, melanjutkan usaha sang ayah, dan film pun berakhir. Sounds about right. Well, then it's decided.
Di film ini diperlihatkan bahwa James sengaja mengacaukan keluarga Briggs karena 20 tahun lalu ayahnya telah dibunuh di hadapannya. James yang sudah dibutakan balas dendam tidak takut bahwa ia berurusan dengan mantan dekolektor sadis. Namun, sayang keduanya harus tewas dalam pertarungan dan meninggalkan Brooke hidup sendiri. Baiklah, segitu saja rangkuman film The Old Way. Semoga kalian terhibur dan see you.